Ini parah sih guys. Xabi Alonso belum lama naik jadi pelatih Real Madrid, tiba-tiba langsung bikin keputusan yang ya, bisa dibilang gila sih. Bahkan kabarnya, Florentino Perez, Presiden Madrid, disebut kurang sepakat dengan langkah berani ini. Kenapa? Karena keputusan ini menyangkut masa depan lini tengah Madrid. Dan pemain yang dimaksud bukan nama besar seperti Bellingham atau Valverde, tapi Arda Güler. Nah jadi gini guys, menjelang musim baru La Liga, Real Madrid langsung memanaskan mesin. Dan Xabi Alonso, sebagai nahkoda anyar, langsung tancap gas. Salah satu langkah awalnya, menunjuk Arda Güler sebagai kreator utama di lini tengah Madrid. Iya guys, lo gak salah dengar. Arda Güler, pemain muda berusia 19 tahun, sekarang dianggap sebagai otaknya permainan Real Madrid. Pemain yang dulunya cuma jadi cadangan, yang musim lalu bahkan lebih sering duduk di bench, sekarang justru jadi pilar utama dalam strategi Alonso. Menurut laporan Marca, Güler sudah dimasukkan dalam fondasi taktik musim ini. Dan ini bukan cuma formalitas. Dalam tur pramusim di Amerika Serikat, Güler dimainkan di posisi sentral. Bukan sebagai winger, bukan sebagai penyerang lubang, tapi gelandang kreatif utama. Tugasnya? Ngatur tempo. Jadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Bikin aliran bola jalan lancar. Jadi motor serangan Madrid. Lo bayangin guys, posisi yang biasanya dikasih ke Modric selama bertahun-tahun. Sekarang dipercayakan ke bocah 19 tahun. Dan lebih gilanya lagi, Xabi Alonso kelihatan yakin banget. Menurut laporan internal tim, Alonso sangat puas dengan perkembangan Arda Güler, baik secara teknis, visi bermain, maupun mentalitas di lapangan. Tapi tunggu dulu guys, ada yang lebih wah lagi loh. Nanti kita akan bahas itu di akhir video. Jadi stay terus ya. Kita lanjut dulu ke sisi teknisnya. Güler selama ini dikenal sebagai pemain yang punya sentuhan halus, dribble tenang, dan passing akurat. Di timnas Turki pun, dia udah beberapa kali jadi kunci kemenangan. Namun, bermain sebagai kreator utama di Madrid jelas beda level, tekanannya tinggi. Harus konsisten. Harus tahan kritik. Dan yang paling penting, harus bisa bikin impact di laga-laga krusial. Gak bisa cuma bagus lawan tim kecil. Gak cukup cuma tampil indah. Harus efisien dan tajam. Dan itulah yang sekarang dituntut dari Güler. Tapi guys, lo harus tahu satu hal, Xabi Alonso bukan pelatih biasa. Waktu di Bayer Leverkusen, dia berhasil ngasih kepercayaan ke pemain muda dan ngangkat mereka jadi mesin tim. Jadi ya wajar, kalau dia pengen bikin versi Leverkusen style di Madrid. Cuma bedanya, ini level elit. Tapi, apakah semuanya sepakat? Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian yang tadi gue janjiin. Nah guys, inilah bagian yang tadi gue bilang lebih wah lagi. Keputusan Xabi Alonso buat nunjuk Güler sebagai kreator utama ternyata memicu diskusi di ruang rapat Madrid. Kabarnya, beberapa petinggi klub, termasuk Perez sendiri, agak kaget bahkan sedikit ragu. Bukan karena Güler jelek, tapi karena Madrid dikenal sebagai klub yang mengandalkan pemain bintang jadi, bukan pemain muda yang masih berkembang. Lo tahu sendiri, Perez adalah sosok yang ngedatengin Ronaldo, Kakak, Hazard, dan Bellingham. Dia suka nama besar, bukan spekulasi. Jadi begitu Alonso nunjuk Arda Güler sebagai poros utama, muncul pertanyaan, apakah ini langkah cerdas atau langkah nekat? Karena guys, lo tahu sendiri, kalau performa Madrid goyah di awal musim, kritik pertama biasanya langsung ke pelatih. Dan bisa aja Alonso dianggap terlalu gegabah. Apalagi Güler sendiri masih 19 tahun. Kalau dia tampil bagus, Alonso bakal dipuji jenius. Tapi kalau flop bisa aja Alonso disalahkan karena terlalu kasih beban besar ke pemain muda. Pertanyaannya sekarang, lo sendiri gimana guys? Lo percaya Arda Güler udah siap jadi otak Real Madrid? Atau menurut lo, masih terlalu dini? Tulis pendapat lo di kolom komentar guys. Dan jangan lupa like kalau lo setuju Alonso berani keluar dari zona nyaman. Karena musim ini bakal jadi musim penuh ujian buat Xabi Alonso, Arda Güler, dan mungkin juga buat Perez sendiri. Nah jadi gini guys, buat kalian yang udah nonton video sebelumnya, bisa langsung skip aja ke bagian ini. Tapi kalau belum yuk lanjut dulu guys, karena info kali ini gak kalah panas. Real Madrid kabarnya nurunin harga Rodrigo, tapi yang bikin kaget, Tottenham malah ditolak mentah-mentah. Gila, ini bener-bener bikin pertanyaan baru. Apakah Madrid sebenarnya punya rencana tersembunyi? Atau ini cuma pancingan buat klub lain? Langsung aja kita bahas. Real Madrid bakal mengalami perubahan besar. Xabi Alonso kabarnya akan menerapkan sistem permainan baru yang hanya mengandalkan dua penyerang utama. Sayangnya,
Rodrigo tidak mendapat jaminan sebagai starter di skema ini. Parahnya lagi, sinyal peringatan sudah muncul sejak Piala Dunia antar klub. Rodrigo hanya dapat menit bermain yang sangat minim. Padahal ini adalah panggung internasional yang biasanya jadi etalase utama bagi pemain besar. Melihat situasi ini, Rodrigo mulai buka pintu untuk kemungkinan hengkang dari Santiago Bernabeu. Dan guys, begitu kabar ini mencuat, klub-klub Premier League langsung waspada. Liverpool dan Arsenal disebut sebagai dua kandidat terkuat yang tertarik merekrutnya. Mereka melihat Rodrigo sebagai tambahan penting untuk lini depan musim depan. Tapi di balik semua itu, ada satu klub yang langsung ditolak mentah-mentah, Tottenham Hotspur. Menurut laporan jurnalis Santi Auna, Rodrigo tidak tertarik sama sekali pindah ke Spurs. Alasannya jelas, Rodrigo merasa Tottenham belum berada di level klub elit dan tidak rutin meraih trofi. Ia gak mau buang waktu untuk proyek yang tidak sesuai dengan ambisinya sebagai pemain top Eropa. Sampai saat ini, belum ada negosiasi resmi antara Madrid dan Spurs. Tapi sinyalnya jelas, Rodrigo hanya ingin gabung ke klub besar. Itulah kenapa Liverpool dan Arsenal jadi favorit. Dua klub ini dianggap punya proyek yang solid, pelatih yang jelas arahannya, dan kesempatan juara yang realistis. Rodrigo akan memilih klub yang benar-benar cocok dengan visinya, bukan sekadar pelarian dari bangku cadangan. Namun, meskipun Rodrigo sudah mulai buka diri, Real Madrid belum sepenuhnya terbuka untuk melepasnya. Mereka masih menimbang situasi, terutama karena musim panas ini penuh tekanan keuangan. Dan inilah momen pentingnya. Guys, menurut laporan dari media AS, Real Madrid kini bersedia menerima tawaran yang lebih rendah dari harga sebelumnya, yaitu 77 juta pound atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Artinya, mereka siap negosiasi kalau ada klub yang serius, terutama dari Premier League atau raksasa Eropa lain. Langkah ini bukan tanpa alasan. Madrid butuh tambahan dana untuk memperkuat sektor pertahanan dan lini tengah. Di sisi lain, mereka juga khawatir nilai pasar Rodrigo bakal terus menurun kalau performanya nggak kunjung membaik. Dan faktanya, musim lalu Rodrigo menutup 11 pertandingan terakhir di La Liga tanpa satupun gol atau assist. Ini jelas jadi pertimbangan besar bagi klub untuk cepat ambil keputusan sebelum terlambat. Sinyal penurunan harga ini sempat menarik perhatian Arsenal dan Liverpool, dua klub yang sebelumnya terus memantau Rodrigo. Tapi guys, kabarnya sekarang keduanya mulai alihkan fokus ke target lain. Apakah mereka menunggu harga turun lebih dalam? Atau benar-benar lepas minat? Saga transfer Rodrigo ini jelas belum berakhir. Tapi satu hal pasti, Real Madrid ada di persimpangan besar. Kalau mereka terlalu lama menahan, mereka bisa rugi besar, baik secara finansial maupun strategi jangka panjang. Jadi guys, sekarang tinggal tunggu waktu. Apakah Liverpool atau Arsenal akan bergerak cepat? Atau justru muncul klub kejutan yang berani ambil risiko? Dan, apakah Real Madrid siap melepas Rodrigo sebelum nilai jualnya benar-benar jatuh? Tapi tunggu dulu, guys. Di tengah panasnya rumor transfer dan Real Madrid yang katanya mulai galau soal harga Rodrigo, muncul satu komentar yang cukup bikin dahi berkerut. Trent Arnold sebut Rashford sebelum El Clasico. Ini sindiran buat Real Madrid, bukan kaleng-kaleng. Ucapan itu langsung memancing spekulasi dan kayaknya bukan sekadar selip lidah. Nah guys, ini bukan gosip receh. Karena dua pemain ini punya sejarah, punya luka. Dan sekarang, mereka ketemu lagi di panggung terbesar, El Clasico. Jadi gini, menjelang laga Real Madrid versus Barcelona musim ini, tiba-tiba Alexander-Arnold buka suara soal Rashford. Padahal mereka sekarang ada di dua kubu musuh bebuyutan, Trent di Real Madrid, Rashford. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.